PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bersama saya kembali Mufid. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dr. Mia Marela Rahman, Dokter Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dengan pembahasan vaksin COVID-19. Assalamualaikum Dr. Mia. Waalaikumsalam Mas Mufid. Sehat dokter? Sehat, Alhamdulillah. Mas Mufid sehat ya? Alhamdulillah dok, harus sehat dok. Ya, nah kali ini kita pembahasannya sangat menarik sekali dok. Nah, masyarakat Indonesia atau Wonosobo khususnya itu memang kalau dilihat sudah banyak sekali yang sadar akan fungsi dari vaksin tersebut. Namun tidak sedikit pula yang masih enggan untuk vaksin dok. Nah, untuk agar tidak takut masyarakat, sebenarnya vaksin itu apa sih dok? Jadi ini sekaligus meluruskan ya misinformasi dan hoax-hoax yang beredar di masyarakat, bahwa kan yang kita tahu kan katanya vaksin dimasukin microchip, nanochip atau bisa bluetooth dan segala macam. Jadi vaksinasi COVID atau vaksinasi sendiri itu sebenarnya adalah proses pemberian antigen atau produk vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang pembentukan kekebalan sistem tubuh atau yang kita biasanya sebut itu antibodi. Nah, jadi setelah masuk terbentuk antibodi diharapkan bisa melawan saat seseorang itu terinfeksi. Nah, sebenarnya kekebalan tubuh itu bisa tumbuh secara alami, bisa terbentuk secara alami. Tapi karena penyakit COVID-19 ini sangat infeksius, sangat angka risiko kematiannya sangat tinggi, maka kita harus mencari cara lain untuk membentuk kekebalan tubuh itu, yaitu dengan vaksinasi. Nah, mungkin dok, selain membentuk kekebalan tubuh, tujuan dari vaksin COVID-19 itu secara medis apa dok? Jadi yang pertama itu untuk menurunkan angka risiko kematian dan angka kesakitan COVID. Jadi kalau setelah sudah divaksin COVID, harapannya bukan berarti setelah divaksin itu kita tidak akan terkena COVID ya, tidak. Tapi akan membantu menurunkan. Jika seseorang sudah terinfeksi COVID, dia akan mengalami gejala yang lebih ringan gitu, dan bisa menurunkan angka kematian itu sendiri. Yang kedua itu untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi kan tidak semua masyarakat itu bisa divaksin COVID, sehingga setelah seseorang kita vaksin COVID, harapannya dia bisa melindungi di lingkungannya yang nggak bisa tervaksin. Nah, untuk mencapai herd immunity ini atau kekebalan kelompok, kita harus memvaksin minimal 70% dari populasi satu negara. Jadi itu baru bisa tercipta herd immunity, menurut penelitian seperti itu. Yang ketiga adalah meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Seperti yang kita tahu kan, COVID ini, pandemi ini kan tidak hanya menyerang sektor kesehatan, ekonomi sosial ini kan langsung ikut lumpuh. Nah, setelah vaksin diharapkan masyarakat bisa lebih produktif sehingga ekonomi sosial kita juga bisa bangkit lagi. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya dok ya manfaat dari vaksin itu sendiri dok. Nah ini dok, cara kerja vaksin itu sebenarnya gimana dok? Sebenarnya cara kerja vaksin itu kan tergantung dari bahan dasar si vaksin itu. Jadi memang kan bahan dasar vaksin macam-macam, mulai dari virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, ada yang dari materi genetik. Nah, cuman secara simpelnya, sederhananya itu kan langkah-langkahnya tuh, jadi setelah seseorang divaksin, tubuhnya itu mendeteksi si vaksin ini sebagai suatu ancaman infeksi. Karena kan dia baru dimasukin vaksin tuh. Oh, ini kok nggak kenal siapa ini, tubuh kaget kita kan dia bingung kan, ini siapa, ini ancaman. Nah, tubuh kita tuh udah sempurna ya di ciptaan Allah, jadi dia
oh ini ada benda asing, ada sesuatu yang asing, ini harus kita bentuk sistem pertahanan tubuh kita. Nah, dia membentuk sistem kekebalan itu untuk nanti dia akan melawan. Nah, setelah itu dia itu akan mengingat, tubuh kita akan mengingat, proses yang dia alami, ancaman apa aja yang akan timbul kalau si ini nanti datang lagi gitu loh. Dalam hal ini COVID itu ya. Jadi setelah seseorang terpapar COVID, nah tubuhnya udah siap, udah pernah tahu gitu kan, udah kenal. Jadi seperti yang bilang, dia masuk, mendeteksi, melawan, lalu mengingat. Intinya seperti itu. Intinya jadi benteng pertahanan tubuh ya, Dok ya. Jadi dia mau melawan. Jadi dia terbentuk antibodi untuk melawan si penyakit ini. Berarti aman, Dok, bagi tubuh, Dok, vaksin ini, Dok? Aman. Jadi vaksin sebelum diedarkan itu sudah melalui uji praklinis, sudah melalui uji klinis gitu ya. Bahkan BPOM kan sudah merilis pernyataan ya bahwa vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah terjamin keamanannya, dan dari lembaga MUI juga sudah menjamin kehalalannya. Jadi jangan takut untuk divaksin ya. Ya, siap, Dok. Nah ini, Dok, bagaimana sih, Dok, vaksin COVID-19 bisa dikembangkan dengan begitu cepat, Dok? Jadi banyak yang heran ya, kok cepet banget gitu. Yeah. Sebenarnya nggak cepet loh. Kita pandemi kan dari anggapnya dari 2019 akhir ya. Sedangkan yang sudah mulai tervaksin tuh 2021 awal. Itu 12 bulan lebih ya. Nah, cuman memang kalau dulu vaksin itu ditemukan bertahun-tahun. Kalau sekarang teknologi kan udah semakin maju, terus alat-alat medis itu juga udah canggih-canggih, terus ilmuwan juga udah semakin update ya perkembangan ilmunya gitu, sehingga memang apalagi kan ini kan sebuah pandemi, sehingga jadi harus prioritas kan pembentukan vaksinnya gitu ya, karena dia sangat infeksius, angka kematian tinggi, otomatis diprioritaskan, dan teknologinya ini mendukung, ya terciptalah seperti itu. Jadi biasanya kalau ada penyakit baru, penelitiannya tuh sudah mulai gitu, cepat memang. Ya, nah kalau terkait untuk penelitian, berarti kan ada beberapa macam merek vaksin ya, Dok ya. Sering sekali masyarakat itu bertanya, vaksin yang di PKI itu apa sih gitu. Nah, ada berapa sih, Dok, merek dari vaksin tersebut? Kalau vaksin yang beredar di dunia itu banyak. Teman yang sudah beredar di Indonesia itu ada macam-macam, ada Sinovac atau CoronaVac, ada Sinopharm, kemudian ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Moderna, dan yang terakhir tuh baru saya baca kemarin ada Sputnik ya, baru keluar itu sudah keluar izinnya dari BPOM. Nah, banyak sekali yang beredar. Jadi memang karena kan memang pemerintah kan pesennya banyak, jadi pun keluarnya bertahap seperti itu. Oh ya, Dok. Nah berarti dari berbagai macam merek itu, vaksin mana, Dok, yang terbaik untuk tubuh kita, Dok? Semua vaksin pada dasarnya baik karena dia untuk pencegahan primer. Nah, yang terbaik adalah vaksin yang saat ini tersedia dan dapat dengan mudah kita dapatkan. Jadi dia mudah diakses. Jadi kalau udah ada di depan mata CoronaVac atau Sinovac, ya silahkan vaksin itu. Kalau di depan mata sudah ada Moderna, sudah terjadwal Moderna, ya monggo. Seperti itu. Sesuai itu yang terbaik. Yang tersedia, Dok ya. Insya Allah yang terbaik untuk masyarakat ya, Dok, karena ya? kita butuh kecepatannya. Semakin banyak dan semakin cepat yang divaksin, maka herd immunity-nya akan cepat terbentuknya. Seperti itu. Oke. Nah ini, Dok, virus itu kan mengalami mutasi ya, Dok ya. Nah apakah vaksin yang ada itu bisa melawan varian-varian virus itu, Dok? Ya, jadi menurut Kemenkes dan menurut beberapa penelitian yang saya baca, itu memang varian virus Delta ini kan baru ya. Jadi namanya virus ini kan bermutasi. Tapi nggak usah khawatir karena vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia ini menurut penelitian itu bisa membantu menurunkan risiko angka kesakitan COVID dan bahkan angka kematian COVID.
gitu. Iya, Dok. Yang seperti Sinovac, Sinopharm itu memang sudah ada penelitiannya ya di Tiongkok, sekitar berapa persen, saya lupa, 60-an persen untuk menangkal risiko terjadinya COVID varian virus Delta. Yang lain-lainnya juga udah AstraZeneca, Pfizer, Moderna itu sudah ada penelitiannya. Iya, Dok. Nah, ini, Dok, dalam kondisi apa, Dok, sebaiknya tidak menerima vaksin, Dok? Ya, jadi kalau dari kondisi ada 3 individu yang kita anggap tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Yang pertama, individu dengan riwayat alergi vaksin COVID itu sendiri. Alergi ya. Atau dia alergi dengan bahan pembuat vaksin. Itu tidak layak ya. Jadi ada riwayat alergi berat di sini. Yang kedua adalah individu yang sedang mengalami infeksi akut. Infeksi akut di sini misalnya baru sakit, sedang sakit, jadi belum membaik, atau misalnya seseorang sedang menderita penyakit belum ada 2 minggu gitu ya. Nah, itu kita tunda dulu. Yang ketiga adalah individu dengan penyakit genetik imunodefisiensi primer. Nah, selain dari yang 3 itu, mungkin didapatkan ada juga yang tidak divaksin. Nah, itu kok bisa kayak gitu? Itu biasanya karena dari sebelum kita vaksin kan kita screening tuh, Mas. Ya, nah, riwayat penyakitnya apa nih, gitu kan? Nah, nanti dari petugas yang mau screening, petugas itulah yang menentukan, oh ini layak vaksin, oh ini ditunda, oh ini nggak bisa. Seperti itu. Soalnya gini, Dok, kalau untuk lansia yang kita amati di daerah-daerah, itu mereka itu takut vaksin, Dok, karena kebanyakan mereka ada riwayat penyakit. Nah, misalkan, saya ada riwayat ini, saya itu nggak boleh divaksin, nanti efeknya gini. Itu sebenarnya benar nggak sih, Dok? Sebenarnya gini, kalau misalnya seseorang mau divaksin terus, saya kok merasa punya penyakit ini, datang aja tetap untuk screening vaksin gitu. Kalau misalnya nanti petugas tidak yakin, karena kan masyarakat kita kan emang jarang ya mengetahui dengan pasti penyakitnya apa yang diderita. Nah, kalau misalnya petugasnya tidak yakin, nanti biasanya diminta untuk konsultasi ke dokter spesialisnya. Gitu. Jadi mendapat rekomendasi. Nanti kalau misalnya memang boleh vaksin oleh dokter spesialis, nanti dapat surat rekomendasi. Oh iya. Berarti untuk masyarakat jangan mengejas dulu. Oh, saya nggak bisa vaksin, saya nggak boleh vaksin, Dok. Tapi harus datang dulu biar di screening untuk menentukan boleh vaksin dan tidaknya ya, Dok. Benar. Ya? Nah, sebenarnya apa sih, Dok, efek yang ditimbulkan pasca vaksin itu, Dok? Jadi efek yang ditimbulkan pasca vaksin itu kita sebut dengan KIPI. KIPI ya? Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nggak cuman vaksin COVID-19 yang punya KIPI, semua vaksin pasti ada KIPI-nya. Nah, KIPI-nya itu bisa mulai dari pegel atau nyeri di area bekas suntikan, ada bisa bengkak, merasa pusing, lemes, atau linu-linu seluruh badan, bahkan sampai demam. Seperti itu. Tapi tidak usah khawatir, KIPI-KIPI tersebut termasuk ringan. Nah, berarti masyarakat itu harus perlu tahu ya, Dok, ya, untuk efek dari vaksin itu memang seperti itu. Jadi ketika setelah vaksin kok ternyata badan kita ada gejala seperti itu, jangan takut, jangan cemas ya, Dok, ya. Kalau misalkan, Dok, ternyata efeknya terjadi berapa hari atau 2 hari, itu otomatis kan orang akan cemas ya. Apa yang harus dilakukan, Dok? Tergantung dari KIPI-nya itu sendiri apa. Nah, kalau KIPI-nya berupa misalnya nyeri atau bengkak di area suntikan, ya yang harus dilakukan adalah dikompres dingin aja. Daerah yang disuntik itu dikompres dingin, sering digerakkan, kemudian dibawa istirahat. Kalau misalnya keluhannya pusing, demam, linu-linu, ya dibawa istirahat dan boleh minum paracetamol. Gitu, untuk Dok, meringankan gejala tersebut ya. Iya. Nah, ini, Dok, apa yang harus diperhatikan, Dok, sebelum dan sudah kita vaksin, Dok? Sebelum vaksin, yang utamanya adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi tidurnya cukup, makan makanan yang bergizi sehingga nutrisinya baik. Kemudian menghindari minuman beralkohol. Kemudian kalau memang pas
si calon penerima vaksin ini mempunyai penyakit kronis yang mengharuskan minum obat-obatan rutin dari dokter, tetap dilanjutkan, diminum saja supaya tetap kondisinya terkontrol. Seperti itu. Kemudian jangan lupa pada saat nanti di screening jujur gitu ya pada petugas riwayat apa penyakit yang sedang diderita atau pernah diderita. Itu untuk sebelum vaksin. Kalau sesudah vaksin, yang pertama adalah setelah kita vaksin kan biasanya kita dikasih tahu kan Mas, disuruh nunggu gitu untuk melihat apakah ada KIPI 30 menit ke depan. Nah nanti setelah sampai di rumah yang harus kita lakukan itu memantau apakah ada KIPI ya, dari mulai sejak vaksin sampai 3 hari ke depan itu dipantau, kita mantau. Nanti kalau misalnya memang ada KIPI, kita ringankan dengan cara-cara yang tadi sudah saya bilang, atau kalau misalnya merasa tidak membaik boleh ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Kemudian yang kedua adalah walaupun sudah vaksin ya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi bukan berarti sudah vaksin bebas virus ya, Dok, ya? nggak pakai masker, jalan-jalan gitu kan. Itu sama saja menantang ya. Gitu. Yang penting protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Apalagi nanti bulan berikutnya akan ada vaksin kedua. Iya, gitu. Dok. Nah, untuk sahabat PKU sangat bermanfaat sekali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mia. Terima kasih, Dok, informasinya. Sama-sama. Nah, untuk sahabat PKU jangan takut untuk vaksin karena vaksin itu sebenarnya membentuk kekebalan antibodi masing-masing dari individu untuk agar bisa melawan virus COVID-19. Nah, untuk sahabat PKU jangan lupa ikuti informasi terkait rumah sakit di Instagram kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.